Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Snaulia dari kelompok 3 Prodi Teknik Geofisika. Di sini kami akan menjelaskan hasil program C++ kami yang berjudul Metode Geofisika. Perkenalkan, nama saya Anggi Pradavi Fitara dari Teknik Geofisika. Di line pertama ada include IOStream dan di line kedua ada using namespace std. Di line keempat kami melakukan perulangan do. Sedangkan untuk line kelima dan keenam kami hanya membuat header atau judul. Selanjutnya di line ketujuh ada sebuah opsi yang kami buat. Di line ke-8 kami membuatkan inputan sebagai opsi, kami juga mendeklarasikan integer ops dan juga ops 0 dan i. Di baris ke-11 kami buat percabangan if untuk membuat opsi 1 dan juga di dalamnya kami membuat perulangan do. Kami membuat 3 opsi. Yang pertama yaitu kecepatan gelombang seismik, yang kedua kedalaman lapisan bawah permukaan, dan yang ketiga efektivitas. Selanjutnya kami membuat percabangan lagi berdasarkan inputan user yaitu opsi 0. Variabelnya di masing-masing opsi terdapat rumusnya masing-masing seperti yang ditampilkan di layar. Setelah opsi selesai, kami juga membuat opsi yang salah yaitu di bagian percabangan else sebagai salah dan i sama dengan 1. Apabila i sama dengan 1, maka dia memenuhi perulangan while, maka program akan mengulangi. Baik, saya melanjutkan dari Anggi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anwaruddin Syaifullah. Melanjutkan di line 35. Di sini apabila opsi sama dengan 2, maka dia akan memenuhi dan melakukan execute di program selanjutnya yaitu perulangan do. Dan di sini deklarasikan i sama dengan 0 dan ada beberapa opsi yaitu yang pertama medan gravitasi, anomali gravitasi, dan juga massa. Sebenarnya pola daripada codingan ini yang opsi 1 dengan opsi 2 itu dengan juga opsi ketiga itu hampir sama. Yang beda adalah di bagian rumusnya masing-masing. Yang pertama kita menggunakan rumus misalkan B dikurang A dibagi B ditambah A, yaitu untuk menentukan reflektivitasnya. Dan untuk di opsi kedua ini terdapat 3 lagi opsi untuk menentukan medan gravitasi. Misalkan di sini 6,674 atau konstanta dikali A dibagi B dikali B di situ. Oke, lanjut. Jadi polanya akan sama, ini akan sama terus di opsi 1, opsi 2, dan juga opsi 3. Dan selanjutnya di opsi keempat, di sini kita tidak membuat opsi lagi karena hanya satu subjudul yaitu resistansi batuan di bawah permukaan tanah, metode elektromagnetik. Dan juga di opsi kelima itu adalah hampir sama dengan opsi keempat. Yang membedakan adalah di bagian rumusnya yaitu Pi dikali A dibagi B kali C. Nanti akan kita coba. Nah, selanjutnya yang lebih menarik lagi di opsi ke-6. Di sini di opsi ke-6 ini ada string judul. String judul di sini tuh kita membuat tabel seperti yang di opsi yang pertama, integer OPS, yaitu di sini kita juga membuat generate tabel data di opsi ke-6. Di opsi ke-6 kita membuat itu. Kita lihat di bagian ke-6, apabila OPS sama dengan 6, OPS sama dengan 6, maka outputnya adalah judul tabel. Jadi user disuruh inputin judul tabel. Di sini ada string judul, diinputkan judulnya, dan juga user disuruh menginputkan berapa baris. Di sini integer baris dan juga integer kolom. Misalkan barisnya adalah 3 atau 5 atau berapapun itu. Dan selanjutnya kita buat arraynya yaitu float, karena di sini menggunakan sebagai menyimpan dari perhitungan tabel. Misalnya kita buat tabel perhitungan misalnya gitu. Jadi di bawahnya ada string juga title bar. Di sini string title itu menyesuaikan daripada kolomnya. Nanti di kolom di bagian atas sendiri itu akan ada titelnya atau misalkan variabelnya mau dipakai apa, kilometer atau terserah sebenarnya. Nanti kita coba. Dan kita melakukan perulangan for ini untuk menginput atau mengisi daripada variabel
arraynya, itu terdapat pada kolom dan juga barisnya masing-masing dinamis berdasarkan inputan usernya. Misalkan i kurang dari 5 jika inputannya 5, atau 0 sampai dengan 4. Oke, lanjut di bagian ini di 107. Di sini kita diminta untuk menginputkan title daripada variabelnya. Jadi i sama dengan 0 ditambah 1. Jadi title yang pertama kolom ke-1 itu apa gitu. Karena title di sini sebagai string, jadi user diminta untuk menginputkan string ya, atau kata. Di sini berdasarkan kolom juga, misalkan kolomnya 3, jadi dia berulang sampai dengan 3, sehingga semua title atau semua arraynya akan terisi. Lanjut ke line 111. Di sini udah mulai generate tabel. Yang pertama tabel di sini ada udah mulai generate tabel. Di sini akan di-outputkan tabel. Selanjutnya inputan dari user sebagai judul tadi yang sebelumnya. Habis itu nomor untuk di bawahnya, yaitu nomornya itu sesuai dengan ya di sini i plus 1. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu, sampai dengan sesuai barisnya. Oke, di sini selanjutnya ada perulangan juga yang mengoutputkan setiap masing-masing daripada isian dari tabelnya. Nanti kita akan coba. Nah, kalau sudah tergenerate, maka dia di sini ada akan keluaran lagi, ulangi lagi enggak gitu. Kalau misal diulangi, maka dia akan input y, user diminta input y, kalau enggak n itu untuk berhenti atau no. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita mencoba nih yang mana nih, gravitasi misal, atau magnetik ya, berarti di opsi ketiga. Opsi ketiga di sini ada anomali magnetik, terus capability magnetik. Nah, misalkan kita mau mencari anomali magnetik, nah gitu, cari dulu berapa medan magnet terukur, habis itu medan magnet normal, maka akan dioutputkan hasilnya seperti ini. Ulangi lagi, coba kita mencoba lagi nih, misalkan elektromagnetik di opsi keempat. Di sini input perubahan medan magnet, berarti misalkan 4, permeabilitas magnetiknya misalkan 7, di sini input arus listriknya misalkan 10, maka nilai resistivitasnya adalah 17, sekian gitu. Mau ulangi lagi nggak? Ulangi. Nah, di sini misalkan ulangi, misalkan nyoba apa ya, Q listrik 5. Nah, misalkan user salah inputkan ya, misalkan user salah inputkan, contohnya dalam kasus seperti ini, dia udah milih 1 di bagian seismik. Nah, di sini dia memilih 0 atau misalkan 4. Nah, di sini opsi 4 kan nggak ada, maka dia akan output seperti ini, salah, ulangi opsi yang tersedia. Jadi harus menginputkan opsi yang tersedia. Oke, coba kita generate tabel. Kita buat tabel dulu. Judul tabelnya apa? Misalkan seismografi. Jumlah barisnya berapa? Jumlah barisnya 4, jumlah kolomnya 3 misalkan. Oke, di sini langsung diinputkan, berarti 4 kali 3 adalah 12. Misalkan isi datanya adalah seperti ini. Kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, masukkan titel atau variabel kolom ke 1. Kita masukkan meter per second misalkan. Nah, variabel kedua misalkan kita buat gram. Misalkan m aja. Habis itu variabel kolom ketiga misalkan kilogram gitu. Maka outputnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Mau ulangi lagi nggak? Kalau mau diulangi, jadi kalau enggak n. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.